shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. Halo, selamat sahabat. Apa kabar anak-anak? Baik, pada sahabat hari ini memang masih mau menyapa anak-anak yang kecil-kecil, adik kita yang kecil-kecil. Ada Citro, ada Gracia, ada Aiden, ada Kaden. Selamat sahabat. Dan juga untuk kakak-kakak yang ada di primary dan PowerPoint. Selamat sahabat semuanya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran sekolah sahabat, seperti biasa kita harus duduk yang manis, tidak main handphone, tidak lari-larian. Selamat beribadah anak-anak. Dear Jesus, thank you for this Sabbath day. Please help us to listen to your stories carefully. Bless us all, forgive our sins. In Jesus' name, amen. Halo, selamat sahabat semuanya, anak-anak. Semoga minggu ini kita tetap ya masih dalam berbahagia pada sahabat hari ini. Dan juga semua dalam keadaan sehat, semua keluarga besar. Pagi ini Anti mau menceritakan sebuah berita mission yang baru lagi pada sahabat yang baru ini. Hari ini ceritanya tentang Emma Merkura, seorang gadis kecil bernama Emma Merkura dan hewan peliharaannya. Jadi satu hari ketika Emma ini berumur 3 tahun, karena dia sangat menyukai binatang peliharaan dari kecil, dia meminta sama mama papanya, "Mama papa, aku pengen dong punya kuda." Mama papanya tertawa, "Waduh, minta kuda. Kuda itu bukan binatang peliharaan karena dia terlalu besar. Jadi, kalau anjing gimana?" Anjing bener sih binatang peliharaan, tapi kita tinggal di apartemen yang kecil dan anjing itu perlu untuk tempat berlari-lari. Jadi sementara belum bisa dulu ya, kita kan tempatnya kecil sekali. Oke,
Kalau kucing gimana Mama? Kucing boleh, tapi nanti ya kalau kita udah 1 hari pindah ke tempat yang lebih luas. Nah, pada umur 7 tahun, Emma ini teringat, aku masih pengen nih punya binatang peliharaan. Nah, karena mereka pindah ke tempat yang luas, sekarang mempunyai rumah dan halaman yang luas juga, akhirnya Emma dikasih binatang peliharaan, seekor kucing, dan diberi nama Tom. Dan Tom ini seekor kucing yang baru berumur 2 bulan ya, masih kecil sekali. Nah, satu hari waktu Tom sedang bermain, kok mama papanya ketemu di kamar mandi seorang kecoa, sebuah kecoa kecil. Papa mamanya nggak mau dong supaya rumahnya kok ada banyak kecoa. Jadi papanya kasih kamper, tahu ya kamper ya, itu yang suka kecil-kecil, bulet-bulet itu yang ditaruh di kamar mandi supaya kecoa nggak masuk. Nah, kamper itu kan warna-warni. Dan Tom udah dikasih tahu, Tom nggak boleh ya masuk ke dalam kamar mandi. Takutnya Tom itu akan memakan kamper-kamper kecil itu. Lalu, tapi Tom kok jadi namanya binatang atau orang? Kan kita penasaran ya, kok nggak boleh sih? Jadi malah tambah penasaran. Jadi setiap kali pintu kamar mandi itu dibuka, dia pengen cepet-cepet masuk, tapi diusir keluar. Nah, satu hari Emma Merkura dan papa mamanya mau pergi ketemu oma opanya di kota lain, namanya di kota Kroasia. Karena mereka mau pergi seharian, Tom itu nggak diajak, ditinggal di rumah. Dan karena ditinggal di rumah, jadi dan waktu mamanya udah siap-siap dan buru-buru mau berangkat, mamanya beresin cucian, dibukalah pintu kamar mandinya. Tom cepet-cepet melihat kesempatan, lari untuk pergi ke kamar mandi. Nggak sengaja kayaknya di dalam kamar mandi dia tuh menelan sebuah bola kamper kecil warnanya oranye. Untung papanya terus keinget dan lihat, waduh, Tom udah ketelan nih dan keracunan, bagaimana ya? Oke, aduh, terus si Emma juga sedih sekali, aduh, bagaimana ya nanti kalau dia mati bagaimana? Tapi karena mereka udah harus buru-buru pergi ke Kroasia karena jauh, dan Emma cuma bisa menyerahkan dalam doa, Tuhan Yesus tolonglah supaya Tom dapat selamat, tidak mati. Dan akhirnya papanya taruh Tom di tempat yang banyak airnya, banyak makanannya, dan mereka pun berangkat. Di dalam perjalanan terus Emma berdoa, kasihan Tom, semoga Tom baik-baik saja di rumah. Dan sampai di oma opanya juga bantu mendoakan supaya Tom itu selamat. Dan omanya juga menjelaskan, Emma jangan khawatir ya, kucing itu biasanya kalau menelan sesuatu yang tidak baik untuknya, pasti dia akan memuntahinya. Baiklah kalau begitu. Emma tetap berdoa, Tuhan Yesus tolonglah Tom supaya dia muntah ya apa yang dia telan. Nah, dalam perjalanan dia juga sangat khawatir. Sampai di dalam rumah, pas mereka buka pintu, mereka sangat terkejut karena tiba-tiba si Tom lari keluar. Wah, semuanya kegirangan. Tom selamat, Tom juga sehat-sehat aja. Syukurlah Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah mendengar doa-doa kami. Engkau sangat luar biasa telah mendengar doa kami.
papa mamanya juga senang karena Emma juga senang karena binatang peliharaannya itu selamat. Jadi anak-anak, Tuhan Yesus itu selalu ada untuk mendengarkan doa-doa kita. Jadi Emma mengajarkan juga kepada kita sebagai anak-anak, jangan menyerah, terus berdoa dan terus meminta kepada Tuhan Yesus, suatu saat pasti akan dijawab. Bila tidak dijawab pun berarti Tuhan menyiapkan suatu hal yang lebih baik untuk kita, ya. Dan pelajaran yang kita bisa pelajari dari Tom adalah harus dengar-dengar kepada orang tua, ya. Kalau Tom mendengarkan dan menurut, dia tidak akan masuk ke kamar mandi itu dan menelan sesuatu yang buruk untuknya. Jadi kita sebagai anak-anak juga harus tetap mendengarkan kepada orang tua. Begitulah cerita Berita Mission pada hari ini. Semoga cerita ini dapat membawa berkat untuk kita semua. Sampai ketemu sahabat depan. Bye-bye. Sahabat anak-anak, pada hari Sabat ini kembali kita akan belajar sekolah Sabat kita pelajaran yang ke-9. Nah, tentang apa cerita kita pada hari Sabat ini? Anak-anakku, kita akan sama-sama belajar dari buku beginner dan kindergarten. Tetapi sebelumnya kita akan sama-sama bernyanyi Jesus Love Me sambil tersenyum. Loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Terima kasih sudah bernyanyi bersama. Nah, pada saat Yesus ada di dunia ini, dia juga pergi ke bait suci, ya. Pada saat Yesus berada di Yerusalem, Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke bait suci, ya. Di bait suci banyak orang-orang di Yerusalem yang datang ke sana dan orang-orang kaya. Orang-orang kaya ini rajin datang ke gereja. Nah, mereka datang ke gereja, mereka memberi persembahan dalam jumlah yang banyak. Lihat anak-anak, persembahan mereka bawa dengan sebuah kantung. Seperti ini, karena jumlahnya banyak. Nah, di bait suci disiapkan sebuah kotak untuk tempat persembahan. Orang kaya ini memberikan persembahannya seperti ini. Lihat, dengan sebuah kantung dia akan tuang persembahannya dalam jumlah yang banyak. Lihat anak-anak, banyak sekali. Nah, persembahannya banyak sekali. Setelah orang kaya ini memberikan persembahan, dia melihat ke kiri, dia melihat ke kanan. Apakah orang-orang melihatku? Aku ingin sekali orang-orang melihatku karena aku memberikan persembahan dalam jumlah yang banyak. Nah, anak-anak, pada saat di Ka'bah itu ada seorang nenek yang sudah tua. Lihat, nenek yang sudah tua ini pun ingin memberikan persembahan. Nenek ini uangnya tidak banyak anak-anak, tidak banyak uangnya, tetapi dia ingin juga memberi persembahan untuk Tuhan. Uangnya hanya segini, hanya 2 keping. Seperti ini anak-anak, dia memegang persembahan ini. Dia melihat orang-orang itu jangan sampai memperhatikan dia. Dia membawa persembahannya seperti ini. Dan dia berjalan ke depan. Dia tertunduk anak-anak. Dia tertunduk dan dia memberikannya dengan perlahan sekali. Nah, anak-anakku, nenek ini kembali tertunduk dan dia kembali ke kursinya. Nah, Yesus melihat bagaimana kedua orang ini memberikan persembahan di bait suci. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, coba persembahan siapakah yang paling banyak dari antara mereka? Lalu murid-muridnya berkata, oh persembahan orang kaya itu, karena dalam jumlah yang banyak, katanya.
Lalu Yesus katakan, tidak, persembahan yang paling banyak adalah persembahan janda ini. Dia bukan orang kaya, dia orang yang sangat sederhana. Untuk makan saja dia sangat susah. Untuk hidup sehari-hari aja dia susah. Tetapi dia tidak lupa menyisihkan sedikit apa yang ada padanya untuk diberikan kepada Tuhan. Nah, anak-anakku, pelajaran pada hari Sabat ini mengajarkan kepada kita, apabila kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita harus dengan sukacita. Walaupun pada hari Sabat ini kita berbakti dari rumah dan kita memberikan persembahan secara transfer, tetapi Tuhan menerima dengan sukacita apabila kita memberikannya dengan kerendahan hati, tanpa ada kesombongan, dan memberikannya dengan senang hati untuk Tuhan. Nah, ayat kita pada hari Sabat ini dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Bunyinya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, anak-anakku, pelajaran hari Sabat ini biarlah menjadi bagian kita agar kita dapat memberi kepada Tuhan dengan hati yang senang dan sukacita. Baik, untuk menutup pelajaran kita akan kembali sama-sama bernyanyi Jesus Loved Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Terima kasih anak-anak semua, Tuhan memberkati. Selamat Sabat, selamat berjumpa kembali bersama Uncle Dwayne di Sabat pagi hari yang indah ini. Baik, ayat hafalannya terdapat di dalam Kejadian 9 ayat 15. Yuk kita sebutkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan mengingat perjanjianku antara aku dan kamu dan semua makhluk hidup dari segala jenis. Tidak akan pernah lagi air menjadi banjir untuk menghancurkan semua kehidupan. Pernahkah adik-adik merasa bosan di rumah ketika hujan turun? Pasti bosan. Kenapa? Karena adik-adik terkurung di rumah, tidak bisa pergi kemana-mana. Ya kan? Pasti. Nah, demikian juga dengan Nabi Nuh bersama dengan ketiga anaknya, ketiga mantunya, dan istrinya. Mereka rindu untuk keluar dari Batra setelah terombang-ambing 1 tahun lebih di dalam Batra. Mereka sangat senang pada waktu Tuhan berkata, Nabi Nuh, siap-siap, aku akan membukakan pintu segera. Begitu pintu terbuka, mereka keluar. Sangat senang. Kenapa senang? Itulah pertama kali mereka merasakan apa? Hangatnya sinar matahari yang mereka rindu-rindukan karena 1 tahun lebih tidak pernah merasakan sinar matahari. Begitu mereka keluar, gajah keluar, jerapah keluar, kucing keluar, bebek keluar, ayam keluar juga. Lalu manusia satu-satu keluar, anaknya keluar. Lalu Nabi Nuh lihat sudah kosong, dia keluar. Lalu Nabi Nuh pertama kali membuat mezbah dan melakukan ibadah keluarga yang pertama. Tuhan merasa senang sekali atas ibadah yang Nabi Nuh dan keluarga lakukan. Tuhan berkata, Nabi Nuh, penuhilah bumi ini, kuberikan untuk dipenuhi.
Nuh, lihatlah di langit. Aku memberikan tanda musuh atau pelangi yang ada di tanda di langit. Itu menandakan bahwa aku tidak akan memusnahkan lagi manusia. Dan ingat, ini adalah perjanjian antara aku dan kamu. Mereka pertama kali waktu melihat pelangi itu, mereka sangat apa? Takjub sekali. Wow, indah sekali ya. Itu ada tanda yang sangat indah. Mungkin adik-adik sudah biasa melihat pelangi, tapi buat mereka itu adalah pertama kali mereka melihat pelangi dan mereka sangat indah. Itu tanda sangat menguatkan hati mereka. Kenapa adik-adik? Pada waktu kalau datang hujan lagi, pada saat mereka takut, mereka akan melihat apa? Tanda. Setelah hujan lewat, mereka melihat tanda di langit. Mereka akan ingat bahwa perjanjian Tuhan, bahwa Tuhan sayang sama mereka. Tidak akan ada lagi apa? Air bah yang untuk memusnahkan. Jadi mereka sangat senang. Ya, mereka teringat pada waktu di dalam bahtera, satu keluarga bersama-sama saling menolong, tolong menolong, saling menguatkan sama sama lain. Pada saat guntur yang menggelegar, petir yang menggema, mereka ketakutan, mereka saling mendoakan, menguatkan satu sama lain, satu keluarga. Bahkan begitu si jerapah ketakutan, gajah ketakutan, mereka tahu, mereka peluk, mereka doakan kalau perlu, supaya mereka juga tenang seperti mereka. Dan Tuhan jawab, dan Tuhan menolong mereka. Melalui apa? Melalui penghiburan. Dan akhirnya mereka bisa keluar. Adik-adik sekalian, begitu juga dengan kita. Siapa keluarga kita? Keluarga kita ada apa? Di lingkungan kita. Ada di sekolah. Ada di gereja. Di keluarga ada siapa? Ada mama, papa. Ada adik dan kakak. Pada saat adik-adik merasa sangat susah, merasa sangat sedih, merasa sangat putus asa, ingat, ada orang tua, ada adik, ada mama, ada papa, ada guru, ada bapak pendeta, ibu pendeta, ada saudara yang siap menolong kita, mau merangkul kita, mau melindungi adik-adik dan menghiburkan. Ya, tapi ingat, ada Tuhan Yesus yang sangat baik sekali akan menolong dan menghiburkan kita. Pada saat adik-adik sedih, Tuhan akan memberikan pelangi buat adik-adik, menghibur adik-adik. Jadi adik-adik, pada waktu adik-adik sedih, pada waktu adik-adik susah, putus asa, merasa tidak enak hati, cukup apa? Berdoa, tutup mata. Tuhan akan apa? Menolong adik-adik melalui pelangi yang diberikan kepada kita dari Tuhan. Begitu adik-adik berdoa, Tuhan akan datang memeluk adik-adik, ya, menghibur adik-adik. Kenapa? Karena ada satu keluarga besar di dalam Tuhan Yesus, ya adik-adik. Jadi adik-adik selalu ingat, nggak perlu sedih lagi, nggak perlu lagi takut. Kenapa? Ada pelangi yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada Sabat pagi yang hari ini. Ya, sampai jumpa. Selamat sahabat. Sekarang kita waktunya persembahan. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyi lagu dulu ya Eliseba. Ayo. Ya, yuk kita nyanyi. 1, 2, 3. With Christ in my face, I can smile at the storm. Smile at a storm. Smile at a storm. With Christ in my face, I can smile at the storm. As we are sailing, Home. sailing, sailing, Home. sailing, sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. As we are sailing. Home. Ya, terima kasih teman-teman.
Bible tells me so. Little one turn hand below. I am weak yet he is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. For the Bible tells me so. For the Bible tells me so. Little one turn him below. I am with that he is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. For the Bible tells me so. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sekarang kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ini supaya kami dapat terapkan dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekolah sahabat kita sudah selesai. Terima kasih buat semua partisipan yang sudah berpartisipasi pada sahabat hari ini. Terima kasih juga buat semua yang sudah menonton. Sampai ketemu di sahabat depan. Tuhan memberkati.